Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Gede Yulian, Magister Epidemiolog. Saya bekerja sebagai peneliti di PKMK, FKKMK UGM, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya tergabung dalam PK 186 atau persiapan keberangkatan ke 186 dari LPDP, beasiswa LPDP yang saya juga akan menempuh pendidikan di program doktoral ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat di UGM. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana untuk menghindari atau mengurangi risiko bencana dimanapun, kapanpun, menggunakan prinsip manajemen risiko yang seperti ini. Jadi risiko itu ada 3 komponen di dalamnya, di mana kita bisa lihat di sini, kawan kita tikus yang ada di atas ini. Komponen risiko yang pertama adalah hazard, vulnerability, dan juga capacity. Dengan formula perhitungan yang seperti di belakang saya ini. Jadi untuk menghitung sebuah risiko, baik itu bencana maupun yang lainnya, si tikus, teman kita tikus ini bisa melihat bagaimana hazardnya, kemudian vulnerabilitasnya atau kerentanannya, dan juga mengukur kapasitas dirinya. Jadi komponen-komponen risiko ini pertama adalah hazard, yaitu atau ancaman. Nah, bahayanya apa? Ancaman atau bahayanya itu apa? Apakah itu gunung berapi jika kita bicara konteksnya adalah bencana alam, atau bencana non-alam, misalnya COVID-19, hepatitis, yang unknown, yang tidak diketahui asalnya, atau misalnya bencananya sosial, ada konflik antar suku dan lain sebagainya. Yang kedua adalah vulnerabilitas atau kerentanan. Seberapa rentan kita atau seberapa rentan populasi yang ada di suatu tempat terhadap hazard itu. Jadi seberapa rentan populasi yang akan berpotensi terdampak akan bencana atau bahaya dan ancaman tersebut. Misalnya, saya tinggal di Jogja, di lereng Gunung Merapi. Jadi hazardnya adalah ada beberapa. Yang pertama, letusan Gunung Merapi itu sendiri, erupsi Merapi. Jadi kalau Merapi itu tidak meletus ya, tapi erupsi yang menghadirkan wedus gembel atau awan panas material vulkanik. Yang kedua, pada saat musim hujan seperti ini, adanya lahar dingin di sepanjang kali atau aliran-aliran yang sudah memang disiapkan baik secara natural maupun buatan. Yang ketiga, misalnya gempa vulkanik, nah ini bisa saja terjadi. Kemudian ada longsor dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat mana yang hazard-hazard ini atau ancaman dan bahaya ini mana yang sering terjadi. Nanti memang di dalam hazard ini ada komponen frekuensi. Mana yang sering terjadi, apakah itu letusan atau erupsi gunung berapi, kemudian apakah itu banjir lahar dingin, dan lain sebagainya. Yang kedua, vulnerabilitas kita, vulnerabilitas saya sebagai penduduk Jogja. Bagaimana kerentanan saya terhadap ancaman-ancaman tadi. Berapa jarak kediaman rumah saya dari puncak lereng Merapi, dari puncak Merapi misalnya, atau dari jalur wedus gembel dan maupun jalur banjir lahar dingin. Nah, jika memang ada populasi yang dilewati oleh si wedus gembel ini maupun banjir lahar dingin, maka itu kerentanannya akan menjadi semakin tinggi. Untuk mengurangi risiko bencananya tentu saja nilainya harus dikurangi. Karena kalau hazard memang sudah tidak bisa kita kurangi, tapi kita bisa antisipasi dengan mengetahui si hazard itu karakternya bagaimana, frekuensinya bagaimana. Nah, untuk vulnerabilitas sendiri atau kerentanan bisa dikurangi dengan menambah jarak misalnya, atau memberikan informasi-informasi terkait dengan frekuensi datangnya si bencana atau ancaman atau bahaya ini. Jadi, misalnya letusan atau erupsi gunung berapi ini terjadi setiap 2 tahun sekali.
pada bulan Oktober. Jadi sebelum masuk bulan Oktober kita harus bersiap-siap. Populasi yang ada di sekitar gunung berapi, terutama di zona-zona bahaya, di lereng-lereng gunung berapi yang ada memang jalur dari lahar dingin maupun wedus gembel, material vulkanik yang panas itu akan segera evakuasi. Begitu ada aktivitas seismik vulkanologi, nah sedikit saja dipantau oleh teman-teman dari Bapak Ibu yang ada di PVMBG itu, nah, itu akan segera harus diungsikan. Siapa yang kemudian mengirimkan sinyal bahaya ini, itu untuk mengurangi vulnerability. Jadi masing-masing sektor memiliki perannya. Nah, bagaimana dengan capacity? Nah, kita lihat teman kita si tikus ini untuk meningkatkan kapasitas pribadinya menggunakan helm. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau hazardnya itu adalah kecelakaan lalu lintas. Pada saat kita berkendara menggunakan motor, kita menggunakan helm sebagai meningkatkan kapasitas untuk mengurangi resiko cedera. Resikonya adalah cedera kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah eventnya. Bagaimana meningkatkan kapasitasnya? Tentu saja kita membekali diri dengan mengetahui jalur-jalur evakuasi. Mengetahui kira-kira pada saat ancaman ini terjadi, apa yang harus saya lakukan? Saya harus evakuasi kemana? Wedus gembel ini dampaknya apa? Misalnya luka bakar dan sebagainya. Nah, itu memang harus segera melarikan diri. Kalau misalnya itu lahar dingin, bagaimana caranya agar tidak terjebak lahar dingin pada saat ada hujan, kemudian material vulkanik yang banyak, ada longsor, bagaimana saya untuk tidak berada di daerah-daerah yang rawan atau sangat beresiko atau zona merah. Nah, itu kapasitasnya dengan mengetahui hal tersebut. Sedia payung sebelum hujan. Jadi, misalnya, resikonya bencananya adalah saya kebasahan karena hujan. Nah, kapasitasnya saya punya dulu payung. Saya tahu di mana letaknya payung dan saya bisa menggunakan payung. Nah, sama seperti ini juga kapasitasnya ini adalah bagaimana kita bisa merespon terhadap suatu event. Natural event itu bisa kemudian berdampak pada sebuah bahaya atau bencana. Bencana jika kita tidak bisa menanggulangi, tapi menjadi gawat darurat jika kita bisa menanggulangi sesuai dengan skill kita. Menjadi bencana jika kita membutuhkan bantuan atau kapasitas dari luar, baik itu luar diri kita maupun dari luar area kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan kapasitas dengan pelatihan-pelatihan, dengan banyak membaca, dengan mengetahui karakteristik tadi, hazardnya bagaimana, kemudian kerentanan kita seperti apa. Nah, dengan meningkatkan kapasitas, otomatis kalau kapasitas ini formulanya di bawah, ditingkatkan, maka resikonya akan turun. Hazardnya diturunkan atau menjauh dari hazardnya itu, atau frekuensinya dikurangi, maka resikonya turun. Vulnerabilitas juga begitu. Kerentanannya dikurangi dengan cara-cara yang tadi, menjauh dari zona bahaya misalnya, nah itu juga akan mengurangi resiko. Jadi itu sedikit informasi yang akan saya bagikan mengenai manajemen resiko dimanapun, kapanpun bisa digunakan, tidak hanya untuk bencana alam saja, non alam maupun sosial, bahkan untuk hal-hal yang kita anggap sebagai bencana dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya sebagai bagian dari PK 186 LPDP Jenggala Samudra. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang mendengarkan, dan juga lebih lanjutnya bisa lihat di Instagram saya @galumba_citulum_dan_tuba maupun di Facebook saya Gede, atau email di gede.yulian@outlook.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lebih lanjut kita bisa elaborasi melalui media-media sosial yang telah saya sebutkan. Terima kasih perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.